Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang saya hormati, juga adik-adik semua yang saya sayangi, tidak ada salahnya ya, bagus sekali anjuran ibu kemarin bahwa sebelum pengajian ini monggo kita membaca surat Yasin dan Sayyidul Istighfar. Bagus sekali ayat kursi dan Sayyidul Istighfar. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah. Ayat kursi. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali ya Bu. Seperti biasanya tugas saya, tugas tahunan ya Bu, ialah membacakan resume atau apa yang telah disampaikan oleh Ustadz atau Ustadzah sebelum saya. Pada Ramadan ini dimulai dari Ibu Hajah Warisah. Syukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmatnya. Kita dapat nikmat yang luar biasa, nikmat sempat dan sehat. Karena banyak orang yang sempat tapi tidak sehat, banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Kita mendapatkan kedua-duanya, sempat dan sehat. Semoga kedatangan kita semua di sini dicatat Allah sebagai amal ibadah yang mendapat pahala yang berlipat ganda karena di bulan Ramadan. Sekarang sudah banyak kader-kader ya dari adik-adik panti. Aduh bagus. Kalau dulu saya sebesar kamu Dek masih suka dan belum bisa ngaji dengan tertib, dengan baik, dengan tajwid yang benar. Nah, sampai tua saja saya tajwidnya belum benar ya Bu. Meskipun saya berusaha loh, untuk membaca Al-Fatihah itu yang sebenarnya saya membaca di tausiah dari almarhum Ustadz ya Pak Arab kan, bahwa dalam Al-Fatihah itu ada tasdid 23 kali loh. Benar atau tidak? Nah, monggo kita setiapkan ya. Ada. Nah, itulah. Kemudian sekarang sudah banyak kader muda, yaitu adik-adik yang bagus bacaan Qur'annya. Inilah. Dan tugas kita pada Ramadan kali ini ialah ngecek kualitas sholat kita.
ya. Saben sasi apa mung kaya kuwi wae niku nggih. Ya. Saben taun tarweh, saben taun poso. Ning pasane kuwi bener apa ora? Tarweh bener apa ora? Nak ning ajeg kaya ngono wae. Jadi setiap tahun seharusnya kita nikmati ibadah kita ini, kita perbaiki wiwit saka wudune, saka pakaiane, saka mendengarkan bacaan imam ya dan seterusnya. Semoga kita selalu lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Kemudian kualitas sholat yang terendah, satu, sholatnya sederhana, seenaknya, pakaiannya juga asal saja, secara batiniah kosong, jengkelat-jengklit ya Bu ya sholat, tapi batinnya tidak menghadap kepada yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, secara lahiriah baik, tetapi pikirannya masih melayang, ya, khusyuknya lemah. Kemudian yang ketiga, secara lahiriah baik, pikiran, hati berjuang untuk khusyuk. Nah mungkin kita paling tidak termasuk yang ini ya Bu ya. Jadi pikirannya ya ojo nomor loro mau lah, ya, nomor loro nomor siji elek. Nah, sekarang paling tidak kita harus nomor 3 ini ya Bu. Lahiriah baik, tetapi pikirannya juga jangan melayang. Berjuang untuk khusyuk. Anjing khusyuk yang rakaat pertama bisa khusyuk, rakaat kedua sudah kelingan macam-macam. Kemudian lahirnya baik, nomor 4. Pikiran dan batinnya juga khusyuk. Dari takbir hingga salam, wah hebat ini. Ya. Kemudian yang kelima paling sempurna ialah hati dan perasaan juga khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat itu ada sanksinya lah Bu. Satu, ada yang sholatnya bolong-bolong, datnyeng. Ya, nak wong yo aja ngarani datnyeng yang nak kober itu namanya. Yang kedua, khusyuknya hanya di awal saja. Nah ini kadang-kadang kita. Yang ketiga, musafar atau kekhusyukannya bisa menutupi kekurangan kita. Yang keempat, pahalanya sempurna. Kemudian yang paling bagus ialah muqarrabin ilahi, dekat kepada Allah, insya Allah masuk surga Allah. Jadi kalau sholatnya sudah khusyuk, hanya sungguh-sungguh lahir batin menghadap Allah, inilah yang paling sempurna. Kita belum ya Bu ya, kita akui saja belum bisa, tapi kita menuju ke sana, berusaha untuk khusyuk lahir dan batin. Kemudian yang kedua dari Ibu Hajah Ermi, yaitu saya mohon maaf karena di tengah-tengah saya kebetulan ya ingin ke kamar kecil karena pipis ya. Orang tua itu tidak kuat menahan itu Bu. Hal-hal yang harus dikerjakan sebelum Ramadan, ini sebelum Ramadan Bu. Satu, mohon maaf dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan teman-teman dan seterusnya. Yang kedua, niat dengan sungguh-sungguh untuk mengerjakan puasa, mengisi Ramadan ini sebaik-baiknya. Yang ketiga, berbuat berlaku yang efisien. Tidak perlakuan kita kadang-kadang mubalir ya Bu. Nah, kalau efisien itu semua waktu digunakan sebaik-baiknya. Ning longkok sing iso ya Bu. Ya kadang-kadang itu tadi. Yang keempat, berbuat mencari ilmu yang manfaat, termasuk pagi hari seperti kita ini. 5, banyak istighfar. Yang keenam, membuat proposal doa. Ibu, adik-adik membuat Bu. Mboten nggih teng dongane wis apal nggih saben dina wis dilakoni ya. Jadi tidak, artinya yang dimaksudkan Mbak Ermi mungkin kita membuat Ramadanku arep ndonga apa bae gitu. Nah, tapi kita karena sudah terbiasa kadang-kadang
orang tua seperti saya ini ya sudah otomatis saja hanya berusaha untuk lebih khusyuk di dalam berdoa. Yang ketujuh, nah ini membuat target Ramadan. Banyak tadarus Al-Quran. Tarawihnya lebih lama, lebih bagus. Menjaga lisan kita tidak boros dan jangan berbuat mubazir. Kalau larang biarkan saja ya Bu, tidak usah kita mengejar-ngejar, larang-larang dituku nganti pada antri nganti semaput dan seterusnya, tidak perlu. 9. Mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian ada anomali atau keanehan di bulan Ramadan. Orang lebih mementingkan Ramadan atau Lebaran. Nah, kadang-kadang Ramadannya disiapkan sederhana, tapi untuk Lebaran wis ngarang, aku arep pesen roti ngene kono kae arep guna dan lain-lain. Itu mana yang lebih penting. Kemudian utamakan jamaah maghrib. Saya terus terang saja, jamaah maghrib hanya dengan orang serumah. Kalau kita maghriban datang ke masjid atau ke musola, tidak sanggup ya, jadi jamaahnya di rumah saja. Yang kelima, banyak sedekah dan infak. Pada Ramadan ini segalanya akan dilipat gandakan pahalanya dalam sedekah maupun berinfak. Yang keenam, ini saja. Jangan mengejar diskon di mall. Dan yang keempat, mengurangi WA. Nah, ini yang saya tangkap, mungkin ada kekurangan sedikit atau banyak, memang saya waktu itu kurang mengikuti sedikit. Yang berikutnya, Senin 3 Ramadan adalah Bapak Haji Selamat Saifuddin. Bersyukurlah kita masih diberi kesempatan beribadah yang mulia ini. Karena kita tidak tahu apakah kita Ramadan yang akan datang masih bisa tarawih dan subuhan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi sekarang ini wajib kita syukuri. Kita nikmati ibadah kita ini. Siapa tahu ini adalah ibadah yang terakhir. Karena Pak Ami itu sudah zuhud ya, jadi rasanya lebih banyak ke akhiratnya daripada seperti kita. Seperti saya itu. Iman adalah anugerah yang penting dan berharga. Jadi selama orang itu masih punya iman, maka itu adalah pegangan atau ya pedoman kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pahlawan yang paling berjasa adalah para nabi dan para rasul. Karena apa? Nabi dan rasul itu meninggalkan kesenangan duniawi demi dakwah, mengajak umatnya untuk mengikuti ajaran Allah. Kemudian wahyu yang pertama dan paling penting adalah mentauhidkan Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi menjaga jangan sampai mensekutukan Tuhan atau musyrik. Seterusnya ialah Ibu Munawariyah, Hajah Munawariyah. Kalau saya SPD asli Bu. Artinya apa? Artinya spesial pimpinan dapur. Wah, dapur itu kalau tidak ada saya jadi SPD-nya itu spesial pimpinan dapur. Puji syukur kehadirat Allah. Didahului dengan membaca ayat Quran, ayat kursi dan Sayyidul Istighfar ya ini. Karena itu baik kita lanjutkan ya Bu setiap pagi. Orang-orang yang dicintai Allah, ciri-cirinya itu doanya mustajab.
Nanti kalau salah dikoreksi ya Bu. Orang-orang yang terkena musibah, orang yang dalam kesulitan, doanya dikabulkan. Ya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Bagi non muslim yang dikabulkan hanya yang bersifat keduniaan. Jadi tidak ada yang keduniaan itu bagi non muslim dikabulkan oleh Tuhan. Kalau kita mintanya dunia akhirat ya Bu ya, tidak hanya dunia saja. Kemudian doa yang mustajab ialah doanya orang-orang yang dizalimi. Kemudian orang tua yang mendoakan anaknya, yaitu mustajab. Doa pemimpin yang adil. Nah, pemimpin yang ora adil ya dungane ora kabul, wong donga ora tau wong iki. Doa pemimpin yang adil. Anak, kemudian yang dikabulkan juga yang mustajab, anak yang berbakti pada orang tua. Muslim, kemudian seterusnya, muslim yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui. Tadi sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang tadi cenderung memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu tidak dengki, tidak iri, tidak suudzon. Wah, kalau kita ibu itu biasanya suudzonnya gede banget ya. Tak tahu hati orang lain. Tanda-tanda hati yang bersih ialah beramal baik, berakhlak baik, senantiasa mengingat Allah. Nah ini. Kemudian yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, tidak punya sifat dengki tadi, mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, jadi inilah hal-hal yang harus kita capai Bu. Meskipun itu langut dan sok kayaknya kok ngoyo-woro temen, tidak ngoyo-woro. Apabila kita membiasakan diri untuk berbuat yang baik, beramal yang baik, menjaga hati, ojo nganti dengki, ojo nganti iri, ojo nganti suudzon. Nah itu insya Allah kita akan ada. Kemudian kok baru ini ya, kemudian saya ya Bu, masih ada waktu. Saya hanya akan membacakan, entah ini sudah pernah saya sampaikan atau belum. Judulnya adalah Pesan yang Indah. Cerdasnya orang yang beriman adalah dia yang mampu mengolah hidupnya yang sesaat, yang cepat ini untuk hidup yang panjang. Hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itulah untuk hidup. Jadi kita jangan takut mati, jangan mencari mati, jangan melupakan mati, tapi rindukan mati. Karena mati adalah pintu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati bukanlah akhir cerita di dalam hidup, tetapi mati adalah awal cerita yang sebenarnya. Maka sambutlah kematian dengan penuh ketakwaan. Hendaknya kita selalu menjaga 7 sunnah Nabi setiap hari, supaya hidup kita di sana kelak menjadi hidup yang aman, damai, bahagia. Ke-7 sunnah Nabi tadi adalah, nah ini. Semua ibu-ibu insya Allah mbak-mbak juga sudah mengerjakan 7 sunnah Nabi tersebut. Yang pertama, tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya. Yang kedua,
membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata ini melihat dunia, sebaiknya mata ini melihat Al-Quran, membaca Al-Quran terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Yang ketiga, jangan tinggalkan masjid atau musola, terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemanapun kaki kita ini, langkahkan dulu kaki kita ke masjid atau musola. Karena masjid merupakan pusat keberkahan. Bukan karena panggilan muadzin, tetapi karena panggilan Allah yang memanggil orang beriman untuk memakmurkan rumah Allah. Rumah Allah itu yang masjid-masjid, musola-musola dan seterusnya. Yang kita, insya Allah kita sudah mengerjakan ya Bian. Yang keempat, jagalah sholat duha, karena kunci rezeki terletak pada sholat duha. Yang kelima, jagalah sedekah setiap hari. Biasakanlah sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah. Dan malaikat Allah akan selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Dengan kata, ya Allah, orang ini sudah bersedekah, limpahkanlah rezekinya. Dan bagi orang yang pelit, malaikat juga mendoakan, stoplah. Karena meskipun dia punya rezeki, tidak akan disedekahkan untuk orang lain. Itu doa malaikat. Yang keenam, jagalah wudhu terus menerus, karena Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Nah ini terus terang, kalau saya tidak bisa menjaga terus, jadi setiap, tapi ada juga orang yang bisa loh. Jadi setiap batal wudhu, meskipun tidak akan sholat. Orang yang selalu berwudhu, senantiasa ia akan merasa selalu sholat, walau ia sedang tidak sholat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa. Doa malaikat itu, ampunilah dosa dan sayangilah dia ya Allah. Kemudian yang ketujuh, itu sunnah tadi yang ketujuh, amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah atau diampuni oleh Allah. Kemudian ada pesan lagi, 3 doa yang janganlah engkau lupakan di dalam sujud. 1. Mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, berikan aku husnul khotimah sebelum mati. Yang kedua, mintalah agar kita diberi kesempatan taubat sebelum wafat. Ya Bu ya. Ya Allah, berikan aku rezeki taubat nasuha sebelum wafat. Yang ketiga, mintalah agar hati kita ditetapkan di dalam agama Allah. Ya Allah, wahai sang pembulak balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Jadi ya Bu ya, sunnahnya 7 tadi saya ulangi, tahajud, membaca Al-Quran, subuhan, ya, sholat duha, sedekah, menjaga wudhu, dan istighfar. Kemudian doanya dalam, jangan sampai kita lupa, ialah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Minta akan diberikan taubat, bisa taubat sebelum wafat. Minta agar hati kita tetap pada Allah, jangan tergoda atau tergiur oleh agama yang lain, apalagi sampai berpindah agama. Jadi pokoknya tetap Islam kita adalah agama yang harus kita pegang sebetulnya.
Demikianlah Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini ada gunanya. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.